Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Haji Prabukti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS organisasi dan arsitektur komputer. Pada pertanyaan pertama, beri penjelasan lengkap tentang cache memori serta beri penjelasan lengkap tentang pemetaan langsung dalam memori. Jadi cache memori adalah sebuah memori yang berukuran kecil yang bersifat sementara atau kita sebut dalam bahasa Inggrisnya disebut temporary. Ukuran memori ini sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Memori ini mampu menghubungkan data antar prosesor dan menu utama atau RAM yang biasanya lebih lambat menjadi lebih cepat. Lalu jelaskan tentang pemetaan langsung dalam memori atau direct mapping. Mapping adalah metode yang digunakan untuk menemukan atau menempatkan sebuah alamat memori dalam sebuah cache, menyalin sebuah blok dari memori utama ke dalam cache, dan digunakan juga untuk menerima data dari cache. Fungsi mapping yaitu mempercepat pengiriman data. Direct mapping, pemetaan langsung. Jadi direct mapping ini adalah suatu teknik yang paling sederhana untuk memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Pemetaan adalah bagian alamat blok memori utama sebagai nomor saluran cache. Ketika suatu blok data sedang diakses atau dibaca terhadap saluran yang diberikan, maka perlu memberikan tag bagi data untuk membandingkannya dengan blok-blok lain yang dapat sesuai dengan saluran tersebut. Nomor 2, model IU tidak hanya sekedar model penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Jelaskan beberapa alasan kenapa piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Alasannya adalah karena memiliki bervariasinya metode operasi piranti peripheral, lalu kecepatan transfer data lebih lambat daripada laju transfer data. Lalu format dan panjang data seringkali berbeda dengan CPU-nya. Nomor 3, jelaskan perpindahan data dari memori ke CPU dan sebaliknya, input-output ke CPU dan sebaliknya, dan input-output ke memori. Central Processing Unit bisa disebut juga sebagai otak dari komputer pengontrol yang berfungsi untuk mengontrol operasi dan membentuk fungsi pengolahan. Memori utama sebagai penyimpanan data dan input-output memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Interconnection System yaitu sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Nomor 4, berikan penjelasan lengkap terkait metode perwaktuan dalam bus serta beri penjelasan lengkap tentang bus PCI dan bus USB. Metode perwaktuan metode perwaktuan adalah metode yang sinkron terjadinya event pada bus ditentukan oleh sebuah pewaktu atau clock. Sebuah transmisi 1 sampai 0 disebut siklus waktu atau siklus bus dan menentukan pesannya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock. Biasanya satu siklus untuk satu event. Mengenai penjelasan tentang bus PCI dan bus USB. Bus PCI adalah singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Adalah bus komputer yang digunakan untuk memasang perangkat peripheral ke motherboard komputer. Ini adalah bus input atau output lokal paling populer yang digunakan saat ini. PCI menyediakan jalur data bersama antara CPU dan pengontrol peripheral di setiap model komputer, dari laptop ke mainframe. PCI ini dikembangkan oleh Intel Corporation. PCI pertama kali muncul di komputer pada tahun 1999 dan hidup demikian dengan bus ISA selama beberapa tahun. PCI mendukung jalur data 32 bit dan 64 bit dan dapat berjalan pada kecepatan clock 33 MHz atau 66 MHz. Lalu kita ke bus USB. Bus USB adalah singkatan dari
Universal Serial Bus, dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, video writer, konsol permainan, kamera, modem, dan lain-lain. Dan bahkan bus USB ini bisa digunakan sebagai media penghubung untuk menggantikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Teknologi koneksi USB yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. USB juga dijadikan standar untuk pengisian baterai untuk ponsel dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Sekian jawaban dari saya mengenai soal UAS organisasi dan arsitektur komputer. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.